Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Setorudanto. Saya dari mata mata kuliah Kecerdasan Buatan dan Logika Fuzi dari Universitas Nasional. Saya akan mempresentasikan materi bab 1 sampai bab 15. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah sejarah AI atau sejarah AI. AI itu adalah artificial intelligence, adalah itu yang biasa kita sebut adalah kecerdasan buatan. Di awal abad 20, seorang penemu Spanyol bernama Torres y Quevedo membuat sebuah mesin yang bernama menskakmat raja lawannya dengan sebuah ratusan raja. Artikel ilmiah pertama tentang kecerdasan buatan ditulis oleh Alan Turing pada tahun 1950 dan kelompok riset pertama dibentuk tahun 1954 di Carnegie Mellon University oleh Alan Nerwell dan Herbert Simon. Namun nilai kecerdasan buatan dianggap sebagai bidang tersendiri di konferensi Dartmouth tahun 1956, di mana 10 orang peneliti muda memimpikan menggunakan komputer untuk memodelkan bagaimana cara berpikir manusia. Definisi cerdas, kemampuan untuk mengerti atau memahami sesuatu dengan cepat dan tepat. Keterangannya ini bisa kita mengerti, belajar atau mengerti dari pengalaman, memecahkan hal yang bersifat mendua atau kontradiktif, merespon situasi baru dengan cepat, menggunakan alasan dan memecahkan problem secara efektif, berurusan dengan situasi yang membingungkan, memahami dengan cara rasional, menerapkan pengetahuan untuk memanipulasi lingkungan mengenai elemen pentingnya pada situasi lingkungan. Kecerdasan buatan itu ada 4: sudut pandang kecerdasan, sudut pandang penelitian, pandang bisnis, dan pandang pemrograman. Yang pertama itu adalah kecerdasan. Kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas, mampu berbuat seperti yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua adalah penelitian. Dapat sebagai studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Yang ketiga adalah sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Dalam pemrograman itu seperti problem solving, searching, pencarian, AI, dan masih banyak lainnya dalam pemrograman. Yang pertama itu adalah komponen AI. Yang pertama adalah basis pengetahuan knowledge base, dan yang kedua adalah motor inferensi atau kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Di sini penerapan buatannya itu adalah input, masalah, pertanyaan, dan lain-lain. Output, jawaban, dan solusi. Jadi dari manusia itu membuat sebuah masalah atau input, dan lalu itu kita akan mendapatkan jawaban dan solusinya dari mesin tersebut. Agen cerdas. Kecerdasan buatan itu perbedaan dengan kecerdasan alami. Salah satunya adalah kecerdasan buatan itu lebih permanen, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, lebih murah, konsisten, dapat mendokumentasikan dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut, dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih baik, dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik dan dari banyak atau kebanyakan orang. Untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Jadi sebelum kita untuk menambah sistem, karena sistem ini tidak bisa menambahkan sistem sendiri, jadi dia harus ditambah oleh manusia. Maka ini yang dibuat oleh manusia. Yang terakhir itu adalah sangat terbatas. Kecerdasan alami itu cepat mengalami perubahan dalam segi kreatif, tidak mudah diduplikasi dan disebarkan, mentransfer pengetahuan manusia dari satu ke satu yang lain membutuhkan proses yang sangat lama. Dan juga keahlian lebih mahal karena harus mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama, senantiasa berubah-ubah. Kecerdasan alami sangat sulit untuk diproduksi, lebih lama dalam mengeksekusi tugas tertentu, memiliki kelemahan dan menjalankan tugas tertentu, kreatif dengan kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia. Memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Perbedaan komputasi kecerdasan buatan dengan komputasi konvensional. Dimensi pemrosesan, input, pencarian, keterangan, fokus, struktur. Sini ada dua perbedaan buatan dan konvensional. Kalau buatan itu mengandung konsep-konsep simbolik, bisa tidak lengkap, kebanyakan heuristik disediakan, pengetahuan kualitatif, relatif, mudah. Kalau konvensional itu harus lengkap, biasanya didasarkan oleh algoritma, biasanya dapat
biasanya tidak dapat disediakan data dan informasi. Aplikasi AI itu banyak, ada sistem pakar digunakan untuk sarana penyimpan pengetahuan para pakar. Yang kedua itu bahasa alami, natural language processing. Dengan pengolahan bahasa alami diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dan menggunakan bahasa sehari-hari. Ini contohnya kayak Halo Google, terus kayak Siri, terus pengenalan ucapan speech recognition. Melalui pengenalan ucapan diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara. Robotika, sistem sensor, computer vision, intelligent computer aided instruction. Komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Yang ketujuh adalah game. Tahapan penjelasan AI itu ada 4, yaitu mendefinisikan masalah dengan tepat. Ini mencakup spesifikasi yang tepat, mengenali keadaan awal, menganalisis masalah, dan mempresentasikan pengetahuan yang perlu menyelesaikan masalah tersebut, memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Deskripsi masalah itu ada 4, ada suatu ruang keadaan state space, menetapkan satu atau lebih keadaan awal, initial state, menetapkan satu atau lebih tujuan goal state, menetapkan kumpulan aturan. Metode pencarian itu ada 2 tekniknya, yaitu blind search dan heuristic search. Pencarian lebar pertama breadth first search yang ada di blind search. Pencarian kedua adalah mendalam pertama depth first search. Heuristic search itu mendaki bukit hill climbing. Mencari terbaik pertama breadth first search. Sebenarnya ada 7 tapi kita nyari intinya aja. Pencarian buta blind search itu sebuah node pada level yang akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node pada level N1. Pencarian dimulai dari node akar terus ke level 1 dari kiri ke kanan. Kemudian berpindah ke level berikutnya dari kiri ke kanan hingga selesai ditemukan. Pencarian mendalam pertama itu depth first search atau DFS. Proses pencarian dilakukan pada semua anaknya sebelum melakukan pencarian ke node-node yang selevel. Pencarian dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi. Proses diulangi terus hingga ditemukan solusi. Ya, research pencarian buta tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan waktu aksesnya sangat cukup lama dan besarnya memori yang diperlukan. Keamanan ini dapat diatasi dengan informasi tambahan dari domain yang bersangkutan. Ini adalah langkah membangun sistem AI. Itu ada sistem deklaratif, ada sistem prosedural dari satu skema. Kalau deklaratif itu cocok menggambarkan fakta-fakta assersi yang termasuk skema representasi pengetahuan deklaratif, logika jaringan, semantik, frame, script. Skema prosedural cocok untuk menyatakan aksi dan prosedural yang termasuk skema representasi pengetahuan prosedural, kaidah produksi. Logika itu merupakan satu pengkajian ilmiah tentang serangkaian penalaran, sistem kaidah dan prosedur yang membantu proses penalaran. Proses logika membentuk kesimpulan atau menarik suatu inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Di sini ada penalaran induktif, di mana masalah khusus menuju ke masalah umum menggunakan sejumlah fakta atau premis. Contohnya itu dioda menyebabkan peralatan elektronik rusak, transistor rusak menyebabkan peralatan elektronik rusak, IC rusak menyebabkan peralatan elektronik tidak berfungsi, maka peralatan semikonduktor rusak merupakan penyebab utama rusaknya peralatan. Konklusi tidak selalu mutlak dapat berubah jika ditemukan fakta-fakta baru. Lalu ke deduktif, itu penalaran ini bergerak ke penalaran umum menuju ke konklusi khusus. Umumnya dimulai dari satu silogisme, pernyataan premis. Umumnya terdiri dari 3 bagian, premis mayor, premis minor, dan konklusi. Kalau mayor itu hujan turun, saya tidak akan lari lagi. Premis minor itu pagi ini hujan turun. Konklusi itu karena itu pagi ini saya tidak akan lari pagi. Pengukuran kuantitas atau quantifier itu menggunakan kuantitas simbol untuk menyatakan suatu rangkaian variabel dalam suatu ekspresi. 2 pengukuran kuantitas yaitu ukuran kuantitas universal, semua setiap, atau ukuran kuantitas eksistensial, atau ada beberapa. Contoh proposisi, semua orang Jogja adalah warga negara Indonesia. Diekspresikan kuantitas universal orang Jogja dengan variabel X, warga Indonesia itu adalah dalam kurung X. Simbol kuantitas universal menyatakan bahwa ekspresi ini berlaku secara universal benar, yaitu untuk semua nilai X. Jika X adalah orang Jogja, maka benar jika X adalah warga orang negara Indonesia. Basis pengetahuan dan karakteristik pengetahuan. Langkah pertama dalam membuat sistem kecerdasan buatan adalah membangun basis pengetahuan digunakan oleh motor inferensi dan menalar dan mengambil kesimpulan ke knowledge engineering.
proses mengumpulkan dan mengorganisasi pengetahuan. Knowledge representation merupakan bagaimana pengetahuan dipresentasikan dan membentuk basis pengetahuan. Kalau karakteristik pengetahuan ini dapat diprogram dengan bahasa komputer dan disimpan dalam memori. Faktanya itu pengetahuan lain yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk melakukan penalaran terdiri dari struktur data dan prosedur untuk penafsiran hal yang berhubungan dengan representasi pengetahuan. Logika proposisi itu menyatakan satu dapat menilai benar atau salah ditunjukkan dengan simbol P dan Q. Penggabungan proposisi memakai operator logika, konjungsi dan, disjungsi or, negasi not, implikasi if then, equivalensi itu if and only if. Tanpa kebenaran untuk hubungan negasi. Negasi itu ini kayak inverse, P itu bernilai true dan false. Jika kita inverse itu yang bernilai true akan menjadi false dan nilai false menjadi true. Jaringan semantik merupakan pengetahuan secara grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek disusun dari not dari ARC lines, not representasi dari objek properti value digambarkan dengan lingkaran ARC, representasi dan hubungan antar not digambarkan dengan garis. Contohnya itu Kaunar is a wings, bird, fly, has travel. Perluasan jaringan semantik ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu objek yang sama, yang khusus, dan yang umum. Not ditambahkan pada jaringan semantik secara otomatis mewarisi informasi yang telah ada pada jaringan. Contoh, nomor mahasiswa if diawali dengan 123. Ini adalah mahasiswa if, name Ani adalah 123 04 kali 1. Jaringan semantiknya itu mahasiswa, name, nama, alamat, property value. Aturan produksi. Representasi pengetahuan dengan aturan produksi berupa aplikasi aturan rule yang berupa then, antecedent bagian representasi situasi atau premis menyatakan berlawan if. Consequent bagian menyatakan suatu tindakan tertentu atau konklusi yang terapkan jika suatu konklusi premis bernilai benar. Pernyataan berawalan then. Konsekuensi atau konklusi dinyatakan pada bagian then yang dinyatakan benar. Jika bagian if pada sistem tersebut juga benar atau sesuai dengan aturan tertentu, maka digunakan sistem pakar. Sistem produksi itu terdiri dari komponen script, skema representasi pengetahuan yang sama dengan frame. Perbedaannya, frame menggambarkan objek, sedangkan script menggambarkan urutan peristiwa. Dalam menggambarkan urutan peristiwa, script menggunakan slot, track, prop, roll, skin, dan hasil. Contohnya itu jalur, track, ujian tertulis mata kuliah kecerdasan buatan, role peran itu mahasiswa atau pengawas, pendukungnya itu lembar soal, lembar pena absen, dan lain-lain. Kondisi inputnya mahasiswa terdaftar untuk mengikuti ujian. Mekanisme inferensi itu yang paling penting adalah forward chaining, sering disebut juga data driven. Ada juga namanya backward chaining, sering disebut juga goal driven. Tujuan dari kedua ini adalah untuk working memory ya. Yang terakhir adalah sistem pakar. Sistem mempunyai pengetahuan ahli pakar menggunakannya mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang spesifik. Biasanya bentuknya dalam bentuk if dan kepakaran transfer dalam seorang pakar ke komputer. Pengetahuan ini disimpan dan user meminta saran spesifik yang dibutuhkannya. Utamanya adalah mengembangkan dan konsultasi. Komponenten sistem pakar ini banyak, ada yang dari antarmuka pengguna mekanisme dan digunakan oleh pengguna sistem pakar untuk berkomunikasi. Basis pengetahuan terdiri dari faktor dan aturan, akuisisi, motor inferensi, workplace, blackboard, dan keputusan sementara. Fasilitas penjelasan, perbaikan pengetahuan, peningkatan kinerja, dan update pengetahuan. Contoh sistem pakar itu e-medicine, mendiagnosa penyakit infeksi dan merekomendasi pengobatan. Yang kedua itu L, digunakan untuk menganalisa dan membantu rekayasa rancangan sirkuit elektronik yang terbuat dari transistor, dioda, dan transistor. Diagram skematik dari sirkuit ini dimasukkan ke dalam komputer dan L menganalisa menentukan karakteristik sirkuit, nilai voltase dan strom yang ada pada semua titik sirkuit. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.